selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan membahas isu yang sedang hangat di masyarakat, yaitu kasus tentang perdagangan orang ke luar negeri. Saya Ayu dan yang bersama saya adalah Hans yang akan menjadi co-host pada podcast kali ini. Saya Hans dan saya senang sekali berbagi informasi dan opini tentang ini bersama Anda. Baiklah Hans, sebelum kita mulai, boleh nggak sih kasih sedikit latar belakang tentang kasus ini? Seperti apa sih kasus online scamming itu? Jadi, online scam itu adalah sebuah bentuk penipuan yang dilakukan melalui internet, di mana pelaku menawarkan produk, jasa, atau investasi palsu kepada korban dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau data pribadi dari korban. Online scamming bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti email, telepon, media sosial, atau situs web palsu. Nah, kasus perdagangan orang ke luar negeri yang berkedok online scamming ini merupakan sebuah fenomena di mana banyak warga Indonesia yang direkrut oleh sindikat perdagangan orang untuk bekerja sebagai operator online scamming di negara-negara seperti Kamboja, Thailand, dan Laos. Para korban biasanya diiming-imingi akan mendapatkan gaji yang besar, fasilitas yang mewah, tetapi setelah sampai sana, mereka malah diperbudak dan dipaksa untuk melakukan penipuan online di negara-negara Indonesia dan negara-negara lain. Ya, kasus ini sangat mengkhawatirkan karena menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, hingga Februari 2023 jumlah pengangguran sebanyak 7,9 juta orang, merosot 410.000 orang dari Februari 2022, sejumlah 8,4 juta orang. Dapat yang kita lihat bahwa akar permasalahan dari munculnya tingkat perdagangan orang ke luar negeri dengan tujuan scamming ini masih masif adalah sulitnya lapangan pekerjaan di bumi pertiwi ini. Betul sekali Hans, para pemerintah sudah memberikan perhatian terhadap kasus ini. Seperti Bapak Kementerian Luar Negeri, yaitu Bapak Richard Marsudi, memberikan highlight terhadap kasus TPPO yang berkedok online scamming ini. Sebanyak 1.841 kasus yang sudah ditangani oleh pemerintah Indonesia selama 3 tahun terakhir. Para pemerintah Indonesia juga sudah banyak melakukan upaya-upaya seperti terus-menerus melakukan komunikasi terhadap otoritas negara yang diduga melakukan penipuan atas pelanggaran etika bisnis seperti di negara-negara seperti Thailand, Kamboja, dan Laos. Namun, sayangnya upaya pemerintah Indonesia belum cukup efektif untuk mengatasi kasus ini. Kasus ini menjadi sorotan publik diakibatkan dari kasus-kasus yang telah selesai di mana korbannya tercatat kembali lagi ke luar negeri dan bekerja di jenis perusahaan yang sama, yaitu online scamming. Artinya, para korban telah dicuci otaknya untuk melakukan tindakan online scamming dan menganggap bahwa pekerjaan online scamming bukan tindakan negatif, serta mendapatkan banyak pundi-pundi. Ini sungguh menyedihkan dan ironis ya. Bagaimana sih kita bisa mencegah hal ini agar tidak terulang kembali, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Menurut saya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk menghindari menjadi korban atau pelaku online scamming. Pertama, kita harus lebih selektif dan kritis dalam mencari informasi tentang pekerjaan. Yang kedua, jangan mudah tergiur dengan janji-janji manis yang tidak masuk akal. Kita harus lebih waspada dan berhati-hati dalam bertransaksi online. Jangan mudah memberikan data pribadi, nomor rekening, atau kode OTP kepada orang yang tidak kita kenal. Yang ketiga, kita harus lebih peduli dan saling mengingatkan sesama. Jika kita mengetahui ada teman atau keluarga yang terlibat dalam online scamming, baik sebagai korban atau pelaku, kita harus segera melaporkan kepada pihak yang berwenang atau membantu mereka untuk keluar dari lingkaran setan tersebut. Saya setuju dengan Anda Hans. Kita harus sama-sama melawan online scamming ini dan perdagangan orang ke luar negeri. Dan kita juga harap pemerintah Indonesia bisa lebih aktif, proaktif, dan tegas terhadap kasus ini. Kasus ini juga nantinya akan diangkat pada pertemuan KTT ASEAN tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta Convention Center. Semoga saja demikian.
Ayu, dan semoga podcast kami kali ini bisa memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Hans, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast kami. Sampai jumpa lagi, dadah.